Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dilah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sekaligus mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 DLPTK Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 9 dengan materi tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kalian telah berhadir pada hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai, mari kita berdoa. Orang yang mungkin, ya silakan Rehan. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Mardiah, Nurmalah Hayati, Rehan, Sandi, Ahmadi, Helda Ramadanti. Alhamdulillah ya hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita membiasakan itu membaca surah pendek. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bapak ingin bertanya, tadi kalian di rumah berpamitan tidak? Berpamitan. Bagaimana cara kalian berpamitan? Salim, kemudian mengucap? Iya, mengucap salam itu adalah salah satu cara kalian berpamitan dengan orang tua, itu dengan mengucap salam. Ya, itu sangat dianjurkan karena kita sebagai anak harus sopan santun terhadap orang tua. Kalau di jalan tadi menyapa siapa kalian? Menyapa guru. Iya, oh iya, Bapak lupa tadi ada yang menyapa Bapak ya. Kalian tadi menyapa Bapak. Dengan mengucap apa kalian? Mengucap salam. Kemudian Bapak menjawab kalian, Waalaikumsalam. Ya, itu adalah salah satu juga termasuk tata krama kalian dengan guru, bukan hanya dengan Bapak,
dengan orang lain, kalian menyapa. Agama kita menganjurkan juga bersikap sopan santun kepada orang lain, kepada orang tua di rumah, kepada kawan-kawan, bukan hanya kepada guru atau bapak saja. Kepada kawan pun kita harus saling menghormati, bertutur kata yang baik. Jangan hanya di rumah, di sekolah pun kita bersopan santun. Di sekolah kita baik sama teman. Di kemudian hari pasti sifat kita itu akan diingat oleh kawan-kawannya. Ya, tadi dengan cara menyapa. Kalau kalian ketemu kawan di jalan, kalian menyapa kawan kalian, "Hai, bagaimana kabarnya?" Sekolah harus pakaiannya harus rapi. Bajunya dimasukkan, itu ada sikap rapi dan sopan. Dan itu menanamkan sifat-sifat rasa malu. Malu berbuat apa? Malu berbuat tidak sesuai aturan sekolah. Hari ini adalah materinya, yaitu tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Tata krama, siapa yang tahu? Tata artinya aturan, ya. Aturan. Kemudian sopan. Sopan apa? Kemarin apa sopan? Normal apa normala? Sopan artinya berkata, yes, artinya berkata lemah, lembut, ya. Santun artinya kita menghargai, ada permisi, mengucapkan permisi, itu salah satu sopan santun. Malu tadi apa? Rasa malu harus ada pada diri kita. Misalkan malunya malu karena berbuat kesalahan, ya, misalkan salah, tidak melakukan apa yang ditugaskan oleh guru. Berkata lemah lembut artinya tidak meninggikan suara. Itu berkata lemah lembut. Artinya dengan orang tua kalian harus menghormati, bukan hanya di rumah atau di sekolah. Ya, betul, bukan hanya di sekolah. Emang aturan itu cuma di rumah saja, di sekolah pun ada aturan. Di masyarakat pun ada aturan. Mau pergi, izin ada orang tua. Izin. Ma, Pa, aku izin mau keluar rumah, mau ke tempat teman, misalkan harus izin. Karena kenapa harus izin? Siapa tahu orang tuanya bingung anaknya hilang kemana. Itu izin kepada orang tua. Kalau di guru, kalau mau izinnya bagaimana? Kalau kalian kan tidak sakit nih dari rumah, bagaimana izinnya? Menulis nulis surat. Harus ada pemberitahuan. Asal memberitahuan. Bagaimana guru tahu kalian tidak izin? Kalau di masyarakat, maka kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, itu bersantun dan rasa malu. Harus ada rasa malu. Bagaimana rasa malunya? Misalkan kalau di masyarakat aku tidak mencuri, ini kan malu kan dalam masyarakat. Ya, dengan tidak mencuri artinya kalian dalam masyarakat ini kalian ada rasa malu. Tidak membuat onar. Ya, di jalan-jalan pakai knalpot yang blong itu, nanti kedengaran nyaring bunyinya. Nah, itu kan bikin orang, bagaimana menurut kalian? Bikin orang marah. Nah, bikin ada yang marah. Bikin orang kesel.
Ya, tidak suka. Apalagi tidak nyaman didengar, apalagi ada bayi atau ada anak-anak yang kecil, kasihan kan? Itu termasuk salah satu sikap tidak tidak baik dan tidak sopan. Artinya tata krama itu kita langgar di masyarakat, kita langgar sudah. Nah, apalagi di sekolah kalian melanggar. Apabila kalian melanggar, maka kalian akan mendapat akibatnya adalah sanksi dari sekolah. Anak ini katanya jangan suruh bawa HP, tapi membawa HP. Kalau kena razia, jangan salahkan guru. Pengertian tata krama. Ya, tata krama adalah aturan bertingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Apa tingkah laku tuh? Perbuatan kalian di rumah, di mana lagi? Di masyarakat dan di sekolah. Itu tadi kan sudah Bapak jelaskan, ada aturan-aturannya. Kalau di rumah tadi aturannya kalian disuruh cuci piring. Kalau makan bagaimana makan? Ada aturan apa? Aturan makan itu membaca doa. Ya, apa doa mau makan? Baik. Nah, itu salah satu contoh kalian menerapkan bagaimana aturan mau makan. Kemudian mau tidur, baca doa juga ada aturannya. Nah, itu adalah tata krama atau tingkah laku itu di rumah. Kalau di sekolah tadi sebagai murid adalah wajib belajar. Seorang murid itu wajib belajar. Kan ada hadis mengatakan utlubul ilmu walau bisin. Nah, itu artinya kita disuruh menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau kalian pintar, kalian pandai belajar, maka kalian akan menjadi orang yang sukses. Mau tidak menjadi orang sukses? Mau. Kalian mau jadi guru, harus belajar. Mau jadi presiden? Belajarlah. Belajar. Itu adalah aturan. Makanya disuruh belajar. Kalau pengen sukses, maka aturannya adalah harus rajin belajar. Nah, itu tata krama atau tingkah laku kita baik dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Di masyarakat kita rajin berorganisasi, maka kita akan diikutkan terus dalam organisasi. Kalau di masyarakat itu, Bapak juga sering ikut organisasi untuk menimbulkan sosial kita kepada orang, akan menambahkan kepada kita ilmu bermasyarakat yang baik dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan di masyarakat. Kalau di sekolah, kalian ikut aturan daripada sekolah, mengerjakan semua pelajaran. Sopan santun. Sopan santun adalah perilaku hormat, santun, dan beradab. Hormat itu bagaimana? Hormat artinya menghormati kepada yang lebih tua. Menyapa kalau kalian di jalan, permisi, Pak, ucap salam kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian masuk ke rumah, mengetuk pintu tidak? Nah, jangan langsung masuk. Artinya kalau mau masuk ke rumah, ketuk dulu pintu. Ya, misalkan lewat di depan orang tua, untuk permisi. Iya. Adab di rumah tadi, kalau suaranya dengan orang tua bagaimana? Ya, jangan terlalu tinggi. Ya, next ya. Rasa malu. Rasa malu artinya perasaan tidak nyaman. Artinya saat melakukan kesalahan. Kalau di rumah malu sama orang tua, artinya orang tua menyuruh kita
menyapu misalkan. Kalian tidak melakukan, malu ya. Di sekolah apa malunya? Malu tidak mengerjakan tugas, malu ya. Kita sebagai siswa malu tidak melaksanakan tugas. Ya, next ya. Nah, pentingnya tata krama bentuk pribadi beradab, sudah membina hubungan sosial, dia hormati orang lain. Nah, apabila kita melaksanakan semua itu, maka orang lain akan menghormati kita. Nah, bentuk-bentuk tata krama berbicara itu tata krama ya. Tata krama berpakaian harus rapi di sekolah. Tata krama makan dan minum sudah ada tadi, kita sudah baca doa. Tata krama bertamu harus ngetok pintu dulu kalau mau bertamu dengan orang. Next ya. Nah, contoh sopan santun memberi salam. Sudah tadi kita masuk, kalian memberi salam dan mengucapkan tolong. Tolong Pak, ini. Nah, tolong kawan, ini aku mau ini. Itu salah satu contoh ya, contoh sopan santun. Next ya. Tidak memotong pembicaraan, artinya Bapak menjelaskan, kalian jangan ngomong, artinya tidak memotong pembicaraan. Contoh rasa malu berbuat curang, malu berkata kasar, malu melanggar aturan, apalagi di sekolah. Akibat jika tidak ada tata krama, hubungan sosial akan rusak. Dianggap tidak beradab, sulit dipercaya. Artinya kalau kita tidak ada tata kramanya, apalagi suka mencuri, maka tidak akan dipercaya lagi sama temannya. Ya, temannya di masyarakat tidak dipercaya masyarakat, di sekolah tidak dipercaya teman atau guru. Nah, kira-kira sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Bagaimana kita harus menggunakan bahasa yang sopan terhadap orang tua? Bagaimana tidak harus sopan? Orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Orang tua adalah orang yang memberi nafkah kita. Orang tua yang selalu melindungi kita. Coba kalau tidak ada orang tua, di mana kalian tinggal? Nah, itu orang tua. Yang ngasih kalian uang siapa? Orang tua. Tidak mungkin teman yang ngasih. Jangan membantah. Jangan sampai kayak cerita maling dan itu karena kenapa? Karena dia tidak sopan, artinya melanggar tata aturan sebagai anak kepada orang tua. Dia artinya tidak mengakui orang tuanya, apalagi sampai membantah orang tuanya. Lagi? Tidak ada? Oke, apabila tidak ada pertanyaan, maka dari ini kita masuk ke LKPD ya, atau lembar kerja. Dan ini kita, yang kemarin kan sudah Bapak bikin kelompok nih. Ada tiga kelompok ya. Ada 3 kelompok, nanti Bapak kasih lembar kerja ya, satu-satu. Bapak bagikan ya. Bagaimana kalian kemarin sudah tahu cara mengerjakannya? Ya, mengerjakannya itu bagaimana cara tata krama, sopan santun, dan rasa malu itu nanti diisi ya. Isi bagian 1 itu ada diskusi, nanti bagian kedua itu ada contoh. Nah, silahkan isi. Lanjutkan. Bisa, Al-Qadri? Iya. Bagaimana kelompok Ar-Rahim? Bisa? Iya. Bagaimana kelompok Ar-Rahman? Ada kesulitan? Tidak. Tidak, ya mudah saja ya. Mudah saja. Iya, karena kan
kalian dikerjakan bersama-sama. Suatu pekerjaan itu kalau dikerjakan bersama-sama akan menjadi mudah. Ya, seperti itu. Masih ada waktu ya, 5 menit lagi waktunya. Yang lain nanti ya, yang lain memberi masukan kepada kawannya. Ya, biar cepat selesai. Enak saja kan soalnya? Iya, oke. Sudah kelompok Ar-Rahim? Ya, untuk Ar-Rahim sudah ya. Tunggu dulu temannya yang masih belum. Tulis namanya ya, tulis nama kelompok. Ya. Oke. Sudah. Sudah 2 kelompok yang sudah ya, tinggal 1 kelompok lagi yang belum. Masih Bapak tunggu, baru kita akan presentasikan. Waktu kurang lebih 2 menit lagi ya. Ya? Iya, oke. Baik, semua sudah mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah, oke. Kelompok pertama, kelompok Oke, kelompok Ar-Rahman silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya ke depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi kata krama, sopan santun dan rasa malu. Kata krama penting supaya kita tidak sembarang bertindak. Tapi rasa malu juga jangan seperti nanti malah jadi minder. Contohnya di rumah, mengucapkan salam saat masuk dan keluar rumah. Contoh di sekolah, mengucapkan salam kepada guru dan teman. Contoh di masyarakat, menyapa tetangga dan orang yang dikenal dengan nama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Kira ada yang mau menanggapi? Oke, ini dari kelompok Ar-Rahim. Ya, silakan kelompok Ar-Rahim mau menanggapi ya. Ar-Rahman. Kami setuju dengan hasil diskusi teman-teman, menurut saya sudah jelas dan mudah dipahami. Kami juga ingin menambahkan rasa malu itu penting supaya kita bisa menunjukkan perilaku di depan umum. Iya, terima kasih. Tepuk tangan juga. Bagus ya. Itu adalah tadi kelompok Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim menanggapi. Kemudian kelompok kedua. Kelompok Ar-Rahim, silakan kelompok Ar-Rahim. Maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tata krama adalah aturan sopan santun yang harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berperan adalah di rumah berbicara dengan lembut dan tidak membentak kepada anggota keluarga. Di sekolah menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Di masyarakat mengakhiri dengan tertib di tempat umum. Ya, ya, tepuk tangan untuk kawan. Siapa yang ini mau menanggapi ini? Kelompok Al-Jabbar. Silakan kelompok Jabbar mau menanggapi. Kami dan kelompok Al-Jabbar ingin menanggapi hasil diskusi dengan kelompok Ar-Rahim. Iya. Menurut kami pembahasannya sudah baik, tapi diharuskan dilupakan. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Jabbar. Ya, kelompok Al-Jabbar lagi maju ke depan. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Al-Jabar mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami menyadari bahwa bahasa tetap satu dan merasa diri dan tidak sesuai norma. Yang penting supaya kita bisa informasi yang baik. Contohnya di rumah, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu dan cuci piring. Contohnya di sekolah, mendengarkan saat guru menjelaskan pelajaran. Contohnya di masyarakat, tidak mempuasa masalah. Iya, tepuk tangan untuk kelompok Al-Jabar. Silakan Bu. Nah, mungkin ada dari kelompok yang lain yang mau menanggapi diskusi? Ya. Silakan kelompok Ar-Rahman. Kami dari kelompok Al-Rahman akan mengenai tanggapan kami dari kelompok Al-Jabar. Ya. Menurut kami, penjelasan kalian sudah bagus. Kami setuju sekali kalau sopan santun itu buat kita lebih dihargai sama orang lain. Mungkin bisa ditambah dalam waktu di sekolah, misal pas izin ke guru supaya lebih sopan. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahman tadi ya. Baik, Bapak akan mengevaluasi hasil daripada diskusi kalian. Bagaimana hasil diskusi kalian ini mengatakan bahwa tata krama adalah sikap yang sangat kita perlukan di masyarakat, di sekolah, atau di rumah, ya. Kemudian teman-temannya juga menanggapi sikap sopan santun tadi. Sopan santunnya di rumah. Tadi contohnya sudah ada ya. Kalau di rumah salim dengan orang tua. Baik, anak sekalian, mungkin ada pertanyaan ini, diskusi ini. Tidak ada ya. Tadi sudah Bapak simpulkan bahwa sikap tata krama sopan santun ini jangan sampai kita tidak laksanakan di rumah atau di sekolah. Nanti akan ada evaluasi ya. Di sini Bapak akan mengevaluasi. Baik, evaluasi nanti begini ya. Bapak, evaluasi ini nanti Bapak akan bagi satu-satu. Bapak harap daripada hasil kita diskusi tadi, kalian menanggapi tadi kawannya, bagaimana itu tata krama, sopan santun. Mungkin sudah kalian memahami apa itu sopan santun, tata krama, dan rasa malu. Kira-kira ngerti semua ya? Bapak akan membagikan evaluasi, tolong dijawab ya. Ini ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Nanti akan Bapak beri waktu 10 menit ya. 10 menit. Silakan. Ini Bapak bagi dulu ya. Jawab. Sama. Kamu jawab. Jawab. Ya, silakan Bapak beri waktu menjawabnya 10 menit ya. Jawab. Ya. Iya. Isi semuanya. Isi semuanya. Tata krama, Pak, sopan santun apa? Isi yang sudah kita pelajari tadi. Masih ada waktu ya. Ada kesulitan? Tidak ya. Ya. Nggak usah.
Yang sudah bisa dikumpul, yang belum silakan lanjutkan. Sudah semua? Silakan dikumpul ke depan. Menarik kesimpulan bahwa tata krama sopan santun itu harus kita miliki atau kita terapkan, bukan hanya di sekolah atau di rumah. Kalau di masyarakat ada aturannya. Masyarakat harusnya tidak melanggar apa-apa yang sudah ditentukan atau yang sudah dibuat oleh masyarakat. Di sekolah tadi apa? Kalau di sekolah kalian wajib mengikuti pelajaran. Peraturan yang sudah ada di sekolah wajib kita ikuti. Jangan melanggar apa yang sudah ditentukan oleh sekolah. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Kira-kira mengerti ya? Yang sudah disampaikan dari kita sopan santun, tata krama, jadi adab. Saya harap kalian di rumah bisa melaksanakannya, bukan hanya di sekolah ataupun di rumah. Baik anak-anakku sekalian, kira-kira sampai di sini perjumpaan kita. Yo ya, untuk yang akan datang atau minggu depan ya. Minggu depan nanti pelajarannya adalah materinya tentang kurban ya. Kan kalian mendengar kurban. Sangat berterima kasih kalian sudah mau belajar, hadir, bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum pulang seperti biasa, yang berdoa, oh ya silakan Mardiah. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Sedikit ya, Bapak mau kasih pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Dengan ini Bapak mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.